Pernah kepikiran nggak sih, dengan semua teknologi canggih yang kita punya sekarang, kenapa keberadaan makhluk seperti jin dan setan itu masih nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget, karena ini ngegabungin dunia sains sama dunia keyakinan. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, jadi ini dia pertanyaan utamanya. Ini bukan soal percaya atau nggak percaya ya, tapi lebih ke kenapa sih sains modern yang udah bisa memetakan genom manusia dan melihat galaksi yang jauhnya luar biasa, kok kayaknya mentok di sini? Buat jawab itu, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Oke, kita mulai dari sini. Sebelum kita ngomongin soal jin, kita perlu paham dulu gimana cara kerja sains. Soalnya, sains itu punya aturan main yang jelas banget dan harus dipatuhi. Jadi gini, sains modern itu pada dasarnya berdiri di atas tiga pilar ini. Pertama, sesuatu itu harus bisa diamati, entah itu pakai mata langsung atau pakai alat bantu. Kedua, harus bisa diukur, mau itu beratnya, kecepatannya, energinya, pokoknya harus ada angkanya. Dan yang paling penting, ketiga, eksperimennya harus bisa diulang sama siapa aja, di mana aja, dan hasilnya harus konsisten. Inilah yang bikin sains itu kuat banget. Nah, disinilah letak masalahnya. Konsep soal jin dan setan, dari definisinya aja, itu sama sekali nggak cocok sama kerangka kerja sains tadi. Mereka tuh nggak bisa dibawa ke lab buat diuji pakai aturan-aturan yang barusan kita bahas. Terus kenapa gitu? Jawabannya itu ada di konsep soal di mana mereka katanya berada. Nah, untuk itu kita perlu masuk ke sebuah wilayah yang ada di luar dunia fisik yang kita kenal sehari-hari. Konsep ini namanya goib. Gampangnya gini, goib itu adalah segala sesuatu yang nggak bisa dijangkau sama panca indera kita atau dideteksi oleh peralatan kita. Ini adalah alam yang nggak kelihatan, sebuah dimensi yang beda sama dimensi kita. Coba deh lihat karakteristik jin menurut ajaran Islam ini. Diciptakan dari api, pada dasarnya nggak terlihat oleh kita, dan hidup di dimensi yang paralel. Nah, setiap poin ini kan secara langsung menempatkan mereka di luar jangkauan pengamatan dan pengukuran ilmiah. Nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur. Karena mereka ada di alam gaib dan nggak bisa kita observasi, ya akhirnya keberadaan mereka tuh bukan lagi soal pembuktian empiris, tapi jadi soal keyakinan. Ini adalah bagian dari iman kepada yang gaib, sebuah pilar penting dalam sebuah kepercayaan. Hal ini jadi membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar dan lebih filosofis lagi, yaitu tentang batasan kemampuan kita sendiri buat memahami sesuatu. Apa benar logika kita itu satu-satunya tolok ukur realitas? Coba dipikirin sebentar. Logika kita kan dibangun dari pengalaman dan data dari dunia fisik yang kita tahu. Jadi pas ada sesuatu yang nggak ngikutin aturan fisika yang kita pahami, ya logika kita jadi mentok. Tapi pertanyaannya, apakah itu artinya hal itu nggak ada? Atau jangan-jangan cuma berada di luar sistem yang kita pahami saat ini? Nah, analogi gelombang radio ini keren banget buat ngejelasinnya. Coba bayangin deh, 150 tahun yang lalu, ide bahwa suara bisa dikirim lewat udara tanpa kabel itu kedengarannya kayak sihir. Nggak masuk akal sama sekali. Tapi hari ini, itu hal biasa banget. Karena kita udah berhasil menciptakan alat, yaitu radio, untuk mendeteksi dan memahaminya. Apa yang dulu dianggap sihir, sekarang jadi sains. Jadi, poin pentingnya tuh ini, batasan-batasan sains itu nggak statis, nggak kaku. Sesuatu yang kita anggap nggak ilmiah atau mustahil hari ini, bisa jadi suatu saat nanti ada penjelasannya. Atau, ya bisa juga hal itu bakal selamanya ada di luar kemampuan kita untuk menguji dan memahaminya secara fisik. Pada akhirnya, ini membawa kita ke kesimpulan kalau kita ini sebenarnya lagi berhadapan dengan dua sistem yang berbeda untuk memahami realitas. Keduanya punya tujuan dan metode yang berbeda pula. Coba deh kita lihat tabel ini. Sains itu fokusnya eksklusif ke dunia fisik. Hal-hal yang bisa kita sentuh, kita lihat, kita ukur. Contohnya planet, atom, sel. Nah, di sisi lain, agama itu mencakup dunia fisik dan dunia gaib. Objek kajiannya itu termasuk Tuhan, malaikat, dan jin. Entitas yang dari sananya emang di luar ranah fisik. Jadi ini bukan soal benturan loh. Keduanya itu kayak dua kacamata yang beda untuk melihat realitas. Sains bertanya bagaimana alam semesta bekerja, sementara keyakinan seringnya bertanya mengapa. Mereka beroperasi di domain yang berbeda. Oke, jadi mari kita rangkum. Kenapa jin gak bisa dijelaskan oleh sains? Ya, simpelnya karena mereka nggak memenuhi kriteria dasar sains. Nggak bisa diuji atau diamati. Mereka itu bagian dari alam gaib yang ada di luar batas logika manusia dan tentunya di luar domain dunia fisik tempat sains bekerja.
Dan semua ini ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir. Kalau kita ingat lagi soal gelombang radio yang dulu dianggap mustahil, kita jadi bertanya-tanya, kira-kira apa lagi ya yang mungkin ada di luar sana, yang untuk saat ini masih menunggu di luar jangkauan sains dan teknologi kita?